Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safal dengan NIM S1S1200048. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar HTML. Apa itu HTML? HTML adalah Hypertext Markup Language. HTML ini adalah sebuah bahasa markup yang digunakan untuk menyusun struktur website, menggambarkan struktur website. Yang pertama kita siapkan dulu folder. Untuk menyimpan file dan dokumen yang mau kita jadikan folder website yang mau kita bahas pada video kali ini. Sini saya tulis belajar HTML. Oke. Selanjutnya kita buka aplikasinya, yaitu Visual Studio Code. Di sini saya menggunakan untuk aplikasinya ada beberapa aplikasi, tapi di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Pertama kita buka foldernya, itu klik open folder. Tadi saya simpan di desktop, kemudian klik filenya, select folder. Kemudian yang pertama yaitu di sini kita tambahkan file, yaitu klik new file. Kita tulis index.html. Klik enter. Nah, yang pertama yaitu kita buat struktur dasar dari HTML. Oke, untuk struktur datanya kurang lebih seperti ini. Nah, yang pertama di sini ada Dodge type. Di sini untuk mendeklarasikan tipe yang kita buat, yaitu HTML. Di sini kita menggunakan HTML5. Kemudian di sini head adalah kayak judul dari halaman website ini. Nah, di sini ada page detail. Nah, kalau di sini kita isi HTML dasar, maka ini akan menampilkan seperti ini. Nah, di sini akan untuk judulnya akan kelihatan di sini. Selanjutnya untuk tag body ini adalah tag yang akan menampilkan seluruh isi dari HTML kita. Jadi untuk menampilkan apa yang mau kita tampilkan di HTML kita itu, kita tulis di tag body. Selanjutnya, yang pertama yaitu kita menggunakan tag heading. Jadi di dalam heading itu ada heading itu ada heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, heading 5, heading 6. Kita ganti juga di sini. Mohon maaf sebelumnya, jadi hampir di seluruh setiap tag dalam HTML itu memiliki tag penutup. Jadi di sini contohnya kayak tag body, maka ditutup dengan garis miring body. Kemudian kita tampilkan. Maka hasilnya seperti ini. Nah, ini untuk tampilan dari heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, heading 5, dan heading 6. Next. Selanjutnya itu ada tag paragraf.
yaitu tag P. Di sini saya sudah siapkan paragrafnya. Kemudian, jika saya ingin memberikan cetak tebal pada sebuah kata, untuk tagnya yaitu kita menggunakan tag B. Jika saya ingin mencetak tebal untuk kata tidak bisa. Nah, dan jika saya ingin menggunakan cetak miring pada kata udara, kita menggunakan tag italic. Jika saya ingin menambahkan garis delete pada kalimat pingsan, maka tagnya adalah del. Kemudian kita lihat. Nah, ini dia akan menampilkan paragraf seperti ini. Kemudian untuk cetak boldnya ini menggunakan tag B. Kemudian ini menggunakan tag italic yaitu garis miring. Kemudian ini menggunakan tag del yaitu garis delete. Selanjutnya, jika saya ingin menambahkan baris baru, seperti contohnya kayak dalam kehidupan ini kita tidak bisa hidup tanpa udara. Kemudian untuk udara adalah sumber kehidupan, ini adalah baris baru lagi. Jadi kita menambahkan tag BR. Dan untuk tag BR dia tidak memiliki tag penutup. Sekarang kita coba lihat hasilnya. Nah, untuk udara adalah sumber kehidupan, dia menggunakan baris baru lagi. Selanjutnya, jika kita ingin menambahkan komentar yaitu menggunakan tag. Nah, jika kita tulis di sini tag ini tidak akan ditampilkan di dalam website. Ini berfungsi biasanya jika kita ingin memberi keterangan pada tag-tag di dalam struktur HTML kita. Jadi coba kita lihat apakah di dalam website kelihatan. Nah, di sini tidak ada. Selanjutnya ada tag A. Ini berfungsi jika kita ingin menambahkan link. Untuk atribut dari tag A ini adalah yaitu href. Di sini tinggal kita tulis link yang ingin kita masukkan. Contohnya adalah kita masukkan link ini di dalam tag kita, di dalam tag A. Kemudian kita tulis Universitas Halu Oleo. Kemudian seperti apa hasilnya kita lihat. Nah, di sini akan menampilkan Universitas Halu Oleo, dan jika kita klik itu akan mengarah ke link yang kita simpan tadi, yaitu ini. Kemudian ada atribut tambahan untuk tag A yaitu target. Fungsi dari fungsi dari atribut target, jika kita mengklik Universitas Oleo maka dia akan membuka tab baru. Jadi dia tidak meninggalkan tab HTML dasar, dia akan membuka tab baru. Nah, itu. Selanjutnya untuk menampilkan gambar.
Untuk menampilkan gambar, kita menggunakan tag image, img. Atributnya yaitu src. Nah, di sini kita masukkan dulu gambar di folder kita, logo Pancasila. Desktop. Kita masukkan. Nah, dia akan menampilkan seperti ini. Kemudian ada atribut tambahan untuk tag image, yaitu alternative text, yaitu jika gambar yang kita masukkan tidak kelihatan, maka akan menampilkan alternatif teks, yaitu logo Garuda. Nah, di sini kita akan karena untuk gambar logo Garuda 7TA itu tidak ada, maka akan menampilkan seperti ini. Nah, di sini akan ada alternatif teksnya, yaitu logo Garuda. Selanjutnya, yaitu kita akan membuat list. Untuk tag list yaitu ada dua, ada OL dan UL. Nah, OL itu adalah ordered list dan UL itu adalah unordered list. Nah, untuk mengisi list tersebut kita menggunakan tag li. Di sini saya akan masukkan isi dari listnya, yaitu kemudian saya copy lagi, saya pindahkan di UL, maka tampilan akan seperti ini. Nah, untuk ordered list atau OL, dia itu akan menampilkan nomor ataupun huruf, sedangkan untuk tag UL atau unordered list dia akan menampilkan listnya menggunakan karakter, kayak seperti ini, titik hitam. Kemudian kita akan membuat tabel. Untuk pembuatan tabel kita menggunakan tag table, yaitu untuk mendeklarasikan sebuah baris kita akan menulis tr. Di dalam tr itu ada kolom, kita deklarasikan menggunakan td. Di sini kita pakai 3 kolom, yaitu ada nomor. Jika kita ingin menambahkan lebih dari satu baris, kita tambahkan saja barisnya, yaitu di sini kita tulis untuk nomornya itu 1. Mohon maaf, di sini ada kesalahan penulisan tag. Nah, ini tag yang benar. Jika kita compile, maka akan menampilkan tabel. Di sini kenapa tidak ada garis yang memisahkan setiap kolom dan baris? Sebenarnya lebih baik kita untuk mengatur tampilannya itu menggunakan CSS, tapi bisa juga langsung di HTML-nya. Kita tambahkan di sini atributnya, yaitu border 1. Jika kita compile, maka akan menampilkan seperti ini. Oke, selanjutnya untuk tag HTML selanjutnya, yaitu kita akan membuat form dengan tag form.
untuk di sini form ini kayak digunakan pada saat kita menginput data, yaitu seperti login. Situ kan kita menginput nama, username, kayak password, kayak sejenis formulir. Nah, untuk menginputnya yang pertama kita masukkan tag input tipe pertama, yaitu tipe teks dengan nama inputan yaitu nama, kemudian ID, nama. Sini kita tambahkan dulu label for nama, kemudian kita kasih keterangan nama lengkap. Kemudian kita cek. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Jadi di sini kita bisa tulis inputan nama kita. Selanjutnya inputan password. Label for password. Kemudian kita outputnya password yang akan ditampilkan. Kemudian input tipe password, nama password, kemudian ID, password, kemudian kita kasih baris baru sebelah sini. Kita lihat hasilnya. Untuk password, untuk nama dia akan kelihatan, sedangkan password akan bersimbol titik-titik untuk tipe password. Tapi di sini untuk tampilannya dia kurang rapi. Jadi di sini bisa kita menggunakan tag table biar lebih rapi. Di sini pertama kita tuliskan dulu labelnya, for nama, kemudian keterangannya nama lengkap, kemudian kita masukkan inputannya tipe teks, kemudian name yaitu nama, kemudian ID kita masukkan nama, kemudian kita copy lagi buat inputan passwordnya. Sini saya singkat saja. Kemudian keterangannya yaitu password, tipe password, name, pas, kemudian ID-nya juga pas. Kemudian kita lihat di sini ada penulisan tag, salah penulisan tag. Kemudian hasilnya di sini hasilnya dia lebih rapi karena kita menggunakan tabel. Teks selanjutnya yaitu jika kita mau menambahkan tag submit atau kirim.
yaitu menggunakan input tipe submit. Kemudian dia pakai value yaitu simpan. Mohon maaf, di sini kita belum inisialisasi untuk kolomnya, yaitu menggunakan tag td, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi setelah kita mengisi inputan, kita bisa klik simpan untuk mensubmit apa yang kita sudah input. Selanjutnya, kita juga bisa memasukkan tag yaitu reset input tipe reset. Kemudian value-nya yaitu bersihkan. Jadi tag ini berfungsi untuk jika kita sudah mengisi inputannya dan kita ingin mengulangi semua inputannya atau menghapus semua inputannya, itu kita menggunakan bersihkan. Tag selanjutnya yaitu tag tipe radio, yaitu ini di sini kita contohkan untuk inputan yaitu jenis kelamin. Keterangannya jenis kelamin. Kemudian name Jegel. Untuk ID yang pertama yaitu pria. Kemudian kita beri lagi label sebelah sini for pria. Kemudian kita tulis di sini pria. Kemudian untuk inputan yang kedua yaitu untuk wanita, ID-nya yaitu wanita. Kemudian kita sini tulis wanita. Keterangannya yang ditampilkan yaitu wanita. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, jadi untuk radio ini kita kayak dikasih pilihan untuk dipilih. Selanjutnya, tag selanjutnya yaitu checkbox. Kita tulis dulu, kita copy dulu, kemudian di sini checkbox saya gunakan untuk memasukkan inputan hobi. Apa beda? Ini sama saja dengan radio, hanya untuk checkbox ini dia bisa memilih lebih dari satu. Di sini kita masukkan hobi yaitu membaca. Kemudian labelnya membaca. Kemudian keterangannya membaca.
Sini kita tulis juga. Kemudian name, hobi, ID, menulis, label, menulis. Kemudian keterangan yang ditampilkan adalah menulis. Di sini saya tambahkan satu inputan lagi. Untuk contohnya, yaitu untuk musik Oke, kita lihat hasilnya. Jadi bedanya dengan untuk input tipe radio dengan checkbox di sini kita kalau untuk radio kita hanya bisa memilih satu pilihan, sedangkan untuk checkbox kita bisa memilih lebih dari satu. Kemudian untuk teks selanjutnya yaitu date. Date di sini digunakan untuk menginput tanggal. Kita masukkan label for tanggal, kemudian kita kasih keterangan yang ditampilkan yaitu tanggal lahir. Kemudian kita masukkan tag input tipe date, name-nya yaitu tanggal, kemudian ID-nya yaitu tanggal. Kita lihat. Nah, di sini kita bisa memasukkan tanggal yang mau kita input. Misalnya, nah langsung kelihatan di sini bahwa di sini adalah bulan 6 tanggal 21 2006. Teks selanjutnya yaitu tag color. Untuk tag color ini saya gunakan untuk inputan for saya gunakan untuk memasukkan warna favorit. Kemudian kita masukkan tag inputnya yaitu tipe color, name warna, kemudian ID warna, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, di sini kita bisa masukkan jenis warna yang kita mau. Oke. Teks selanjutnya yaitu kita masukkan tag email. Di sini saya gunakan untuk memasukkan email.
Di sini saya beri keterangan alamat email, kemudian email, name-nya email, kemudian ID-nya email. Kemudian kita lihat apa bedanya dengan kolom-kolom sebelumnya. Nah, untuk alamat email, jadi jika kita menginputkan yang kata yang bukan alamat email, maka dia akan menolak bahwa di sini harus memasukkan karakter @ Selanjutnya, tag number. Untuk tag number, saya gunakan untuk memasukkan umur. Kita tulis umur, kemudian kita lihat. Nah, untuk umur dia hanya akan menginput angka, sedangkan kalau kita memasukkan huruf dia tidak akan bisa. Di sini saya sedang menggunakan keyboard huruf, tapi tidak bisa ditampilkan. Kemudian teks selanjutnya yaitu jika kita ingin memasukkan file pada formulir, kita menggunakan tag di sini saya gunakan untuk memasukkan foto. Kemudian kita masukkan tag inputnya yaitu tipe file, name-nya yaitu file, kemudian ID file. Kita lihat. Nah, di sini sisa kita masukkan, maka di sini langsung filenya terinput. Kemudian teks selanjutnya yaitu jika kita ingin memasukkan teks yang panjang, maka kita memasukkan tag di sini saya contohkan sebagai alamat ya. Alamat lengkap. Jika kita ingin memasukkan teks yang panjang yaitu kita memasukkan teks area, kemudian name, alamat, kemudian ID, alamat. Kita lihat. Nah, di sini jika kita memasukkan teks yang panjang, bisa kita perbesar sesuai kebutuhan. Selanjutnya, tag select. Untuk
tag select saya gunakan sebagai contoh di sini inputan pendidikan. Yaitu pendidikan orang tua. Selanjutnya kita masukkan tag selectnya name pendidikan, kemudian ID pendidikan. Kemudian kita masukkan opsi-opsinya, yaitu menggunakan tag option. Saya copy dulu. Oke, kita masukkan di sini SD S2. Kemudian kita lihat, maka di sini akan menampilkan pilihannya. Jadi di sini kayak tampilannya adalah tampilan untuk tag select. Kemudian kita juga bisa menambahkan atribut-atribut pada tag. Yang pertama yaitu jika kita ingin menampilkan kayak ada atribut, misalnya di sini, yaitu placeholder. Kemudian kita tulis masukkan nama. Maka tampilannya di sini akan ada keterangan masukkan nama. Kemudian ada juga atribut yaitu value. Value ini misalnya kita masukkan Ahmad, maka dia berfungsi sebagai inisial nilai atau default. Jadi di sini langsung ada isinya, tapi di sini masih bisa kita ganti menggunakan nama kita. Kemudian ada juga tag read only. Nah, untuk fungsi dari read only ini kita hanya bisa membaca, tidak bisa untuk memodifikasi dari value yang sudah kita masukkan tadi. Selanjutnya ada juga tag disable. Untuk tag ini dia langsung menonaktifkan inputan dari nama lengkap. Jadi di sini jika kita mengirim tidak ada inputan mengenai nama lengkap. Yang ada dimulai dari password. Sedangkan kita menggunakan read only atau hanya value saja tadi seperti yang sebelumnya tadi, tetap akan terkirim dalam nama lengkap yaitu sudah diisi yaitu Ahmad. Sedangkan kalau kita yang masukkan atribut disable, maka yang terkirim tidak dengan nama lengkap karena langsung otomatis dinonaktifkan. Selanjutnya ada required.
Nah, untuk tag ini, dia ini wajib diisi. Jika kita tidak mengisi, maka tidak bisa mensubmit apa yang sudah kita input. Ada juga tag size. Contohnya di sini pada teks misalnya kita masukkan size-nya yaitu 50, berarti kita hanya bisa memasukkan 50 huruf. Jika lebih dari itu sudah tidak bisa memasukkan lagi. Selanjutnya ada, kalau di number itu min dan max. Di sini adalah batas minimum inputan yang mau kita masukkan untuk angka. Di sini kita masukkan misalnya di usia itu minimal 18, kemudian max-nya yaitu 25. Maka tampilannya seperti ini. Kita tidak bisa memasukkan di bawah dari 18 atau di atas dari 25. Ini sudah tidak ada lagi. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan mengenai dasar-dasar HTML. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.